kalau kita bandingkan dengan kontrol ya, kalau kontrolnya punya tinggi 10,10 cm, di sini 4,7, kita bisa lihat di sini 4,7, cukup rendah dibandingkan yang lainnya. Secara statistik juga berbeda signifikan. Jumlah daun juga terlihat adanya penghambatan kalau kita, meskipun tidak signifikan ya, ini tidak signifikan karena ABC. Kemudian ya akarnya juga terlihat tumbuh melambat. Nah, dari data ini kemudian maka disimpulkan ya untuk tanaman ini gitu kan, metode yang terbaiknya ya berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan zat pengatur tumbuh dengan konsentrasi 2 mg per liter. Tapi pada tanaman yang lain itu belum tentu sama. Nah, itulah uniknya dalam kultur jaringan. Nah, selanjutnya adalah apa sih kelemahan dari metode ini? Ya. Tentu tadi bahwa subkultur itu adalah kelemahan yang paling mendasar dalam metode kultur jangka menengah. Kenapa? Karena kembali lagi untuk melakukan subkultur butuh tenaga, dan tenaganya itu harus tenaga yang terlatih, bukan tenaga yang sekedar misalnya kalau kita minta nanam tanaman dalam pot ya tinggal yang penting pokoknya bisa nyabut, naruh, kemudian istana, nggak bisa seperti itu. Ya, dan juga subkultur ini kan butuh biaya juga. Nah, itu kelemahannya, dan perlu diingat kemudian bahwa akan pada metode kultur jaringan karena kondisi lingkungannya berbeda dengan kondisi yang alami, ya ada zat pengatur tumbuh yang kemudian memicu pembelahan sel secara cepat dan memicu terjadinya mutasi, adanya epigenetik, mungkin kalian sudah belajar di ATMA juga, itu dapat memicu terjadinya variasi somaklonal. Nah, adanya variasi itu adalah suatu boleh dibilang suatu petaka bagi petani. Ya, kalau bagi pemulia anugerah, tapi bagi petani adalah petaka. Karena apa? Kalau terjadi variasi, ya berarti itu bisa menurunkan konsistensi dari produk. Misalnya, kalau saya misalnya anggaplah sekarang bunga ini lagi ngetren, ya, yang ngetren itu adalah yang warnanya putih ada merahnya. Tahu-tahu kemudian terjadi variasi somaklonal, warnanya jadi putih. Ya, maka ini otomatis akan membuat profit yang saya dapatkan menurun karena ini harganya lebih murah. Kalau misalnya tembakau, ya, saya pernah cerita dengan salah satu supplier tembakau, kebetulan saya dan Bu Popi kayaknya beliau hadir di sini pernah diundang gitu. Ya. Nah, variasi kadar misalnya nikotin pada tembakau yaitu akan menyebabkan produk menjadi tidak stabil. Tentu produk yang kualitasnya rendah, harganya akan rendah, balik lagi. Itu akan menurunkan profit. Ya. Nah, jadi bagaimana kemudian solusi yang ditawarkan berikutnya? Nah, untuk mencegah terjadinya variasi somaklonal dan juga subkultur yang periodik, maka satu-satunya cara ya gimana caranya agar tumbuhan ini tidak melakukan metabolisme. Karena kalau tidak terjadi metabolisme, sel tidak tumbuh dan berkembang, ya artinya kemungkinan mutasi kecil, subkultur tidak perlu dilakukan. Nah, berkembanglah kemudian metode yang dikenal dengan kriopreservasi. Ya, jadi membuat sel berada pada kondisi dorman, tidak aktif melakukan metabolisme. Ya, ini dengan penyimpanan pada suhu yang sangat rendah, yaitu minus 50 sampai 195 derajat Celcius atau suhu nitrogen cair. Ya, tentu solusi yang ditawarkan dengan metode ini ya tidak membutuhkan subkultur. Ya, dan kemudian karena sel-sel tanaman tidak aktif secara metabolisme, ya, maka bisa memicu bisa menghindari terjadinya variasi somaklonal. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan kriopreservasi? Ini saya mengutip dari satu artikel. Ya, tentu karena kriopreservasi ini kita harus menyimpan di nitrogen cair, ya.
dalam suatu tank yang tidak terlalu besar, maka kita nggak mungkin menggunakan explan yang besar. Ya. Maka explan yang bisa dipakai apa saja ya, pasti misalnya meristem, ya, tunas, baik itu tunas apikal ataupun tunas aksiler gitu kan, yang bisa. Terus apalagi ya, polen itu bisa disimpan, kemudian kultur embrio, nah itu juga bisa disimpan. Nah, ada banyak metode yang dipakai. Nah, ini cuma salah satunya ya yang saya jelaskan. Tapi metode lain adik-adik nanti bisa baca di artikel-artikel ilmiah. Ada banyak di sana. Ya, jadi kita bisa lihat di sini setelah metode kultur jaringan dilakukan propagasi, kemudian tunas aksiler di sini dalam kasus ini diambil, kemudian dienkapsulasi ya menggunakan kalsium alginat, ya kemudian diproses ditaruh di larutan yang kaya akan sukrosa, ya kemudian didesikasi, dikeringkan seperti itu, nah, baru kemudian dicelupkan dengan cepat pada nitrogen cair. Nah, nanti kalau saatnya tiba gitu kan, kemudian kultur ini ditowing ya pada water bath suhu mungkin 40 sampai 45 derajat, dan kemudian bisa di subkultur kembali. Akhirnya kita dapat tumbuhan ini. Ya, ini salah satu contoh, ini saya ambil dari review jurnal sebenarnya, yang ditulis oleh Nirmala Babu ya, dan kawan-kawan. Ini salah satu contoh ya. Mereka melakukan penelitian mengenai piper itu apa sih? Merica ya, jenis-jenis merica. Ya, ini yang dia pakai contohnya adalah embrio somatik ya. Embrio somatik kemudian dienkapsulasi menggunakan natrium alginat. Setelah itu didehidrasi. Nah, baru kemudian dicelupkan di nitrogen cair. Ya, ini dia disimpan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ya bertahun-tahun seperti itu. Nah, baru kemudian ditowing. Nah, setelah ditowing kemudian dilakukan pengecekan viabilitas sel. Ya, saya kira kalian sudah tahu juga bagaimana prinsip untuk mengecek viabilitas ya. Nah, setelah itu kemudian tanaman diletakkan pada media yang sesuai. Kenapa saya bilang media yang sesuai? Seperti yang saya bilang di awal, bahwa hampir tidak ada satu media yang sakti ya, yang bisa untuk semua tanaman. Ya. Basisnya kita tetap harus mencoba-coba. Ya, ini kita bisa lihat ya, setelah diletakkan pada media yang sesuai, kecambah mulai keluar, ya tunas mulai muncul, dan pada akhirnya dia kemudian tumbuh menjadi satu planet yang nanti kita bisa transfer. Contoh, ya itu adalah contoh yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Listia. Ya, baik, Arte, terima kasih. Ini saya sambil share screen yang Menti, kayaknya masih pada terkagum-kagum ini. Belum ada yang drop a question ya. Silakan buat yang mau bertanya untuk topik konservasi ini. Boleh sambil menunggu menunggu yang bertanya. Kalau mau langsung juga boleh ya, angkat tangan. Ngomong ya, kita sama-sama belajar ya, adik-adik. Saya juga masih belajar nih, sampai botak juga masih belajar. Iya, ini saya izin share Mentinya ya. Oke, terima kasih. Ya, sambil ditunggu. Nah, sambil nunggu mungkin saya beberapa hari lalu tuh diskusi juga nih soal itu variasi soma klonal ya. Kan kita kadang dengar juga kalau misalnya kita sering subkultur atau misalnya terlalu lama di dalam medium kultur jaringan tuh ada istilah vitrifikasi atau hyperhidricity, pernah dengar nggak tuh? Pernah, kemarin juga sempat baca-baca sedikit tentang itu, meskipun mekanismenya juga masih tanda tanya ya. Saya bacanya juga masih tanda tanya, Listia.
berarti kalau variasi soma klonal itu kan basicnya mutasi ya. Kalau misalnya Sama epigenetik sih, mutasi sama iya epigenetik sama sebenarnya. epigenetik. Kalau yang hyperhidricity masih tanda tanya berarti ya? Karena yang saya coba tanya itu kan, coba cari kan kemarin, itu apa sih penyebabnya sebenarnya? Ya masih banyak, belum ada satu itu apa ya, satu kesimpulan yang rigid lah, boleh dibilang. Iya benar. Ya ada orang yang bilang karena dia terlalu banyak air di dalam ya sehingga akhirnya selnya jadi gembung, nggak jelas gitu kan. Maka solusinya kan kalau nggak salah dengan meningkatkan kadar agar dalam media itu salah satu yang disarankan. Iya, yang jelas kalau hyperhidricity perubahan morfologi dan fisiologi ya. Iya, Dan masih tanaman deh. jelas penyebabnya apa, tapi kalau variasi soma klonal itu udah bisa dipastikan akibat mutasi genetik atau epigenetik gitu ya. Iya. Dan kalau Nanti gimana caranya tahu? Silahkan tanam di luar, kemudian lihat keturunannya. Biasanya kalau dia epigenetik itu ditanam awal kelihatannya aneh gitu kan, tapi generasi berikutnya akan kembali normal atau setelah beberapa generasi biasanya dia akan normal kembali. Kalau itu epigenetik sih. ya, dan dengan adanya konservasi melalui kultur jaringan itu risiko untuk variasi soma klonal berarti bisa ditekan ya, Arte ya. Ya bisa dengan ini karena kan dia nanti sangat apa ya metabolismenya lambat, maka otomatis kan kemungkinan variasinya lebih rendah. Kalau kita cuma kultur biasa aja ya paling nggak kan 1-2 bulan sudah harus subkultur kan. Iya. Ya, karena dia tumbuhnya Kemarin semacam di kuliah yang sebelumnya juga kita ada bahas soal variasi soma klonal sih. Kebetulan kemarin juga ada kuliah tamu dan saya sharing soal ini tuh, kita nanam Sainpolia ya Vioses. Itu kalau kita udah sering subkultur di lab culture itu si yang biasanya dia morfologi bentukannya templek-templek gitu ya. Si Vioses itu biasanya templek. Nah, ini kalau menggunakan kultur jaringan si batang daunnya itu tangkai daunnya jadi tinggi-tinggi, jadi rancung-rancung, terus jadi nggak seindah yang sebelumnya gitu. Mungkin itu bisa menunjukkan juga fenomena variasi soma klonal ketika kebanyakan di subkultur gitu sih. ya. Saya juga kemarin itu ya jadi beda jenis tanaman ya, kita ceritanya beda berarti. Ya, saya kebetulan pengalaman kemarin subkultur ini ya, padi ya, karena kan baik lagi tadi sudah saya bilang cuma gara-gara disimpannya terlalu lama, akhirnya padi yang tumbuhnya itu kan sedikit. Otomatis untuk penelitian akhirnya diperbanyak kan secara in vitro. Ya sama. Jadi dengan media yang sama, kadang-kadang itu ada hasil anakan yang tumbuh secara in vitro itu ada yang satu ngasilin anakan banyak banget dan cepat, ada yang lambat, kemudian ada yang tumbuhnya ada yang kerdil kecil-kecil gitu. Tapi nanti setelah ditaruh di lingkungan dia bisa normal setelah ditanam. Itu sih mengalami juga ketika melakukan kultur jaringan tanaman padi sih, mengalami. Genetik berarti ya kalau kayak gitu ya tuh ya. Ya, itu jelas banget. Jadi gimana ya buatnya? Gambarnya bisa ya. Ini udah mulai ada pertanyaan juga nih yang masuk nih. Oke, Boleh. Ayo tanya lagi, mumpung nih soal konservasi dan kultur jaringan. Oke, ya ini ada pertanyaannya adalah bagaimana pasti ada perbedaan. Oke, saya harus jujur, saya belum pernah melakukan kriopreservasi ya, karena baik lagi ini adalah high cost, modalnya cukup gede untuk bikin ini. Kalau dari yang saya baca ya di artikel ya otomatis karena belum pernah mengerjakan kan pasti based on kerjaan orang. Ya, karena dia pada ini ya, saya share yang tadi. Oh iya, ini aku stop share dulu. Oke. Nah, pada metode yang ini dia setelah diambil dari nitrogen cair, dia langsung letakkan hampir persis seperti yang dikatakan di slide sebelumnya ya, yang ini. Jadi dia langsung dari tabung yang mengandung nitrogen ini dia langsung letakkan pada water bath suhu 40 sampai 45 derajat. Sebelum akhirnya dia kemudian
siap untuk di subkultur. Itu sih dari informasi yang saya terima dan saya baca gitu adik-adik. Mungkin ada dari adik-adik yang pernah atau mungkin Bu Lastia punya pengalaman tentang ini, boleh kita diskusi. Terima kasih. Saya beloman sih, jujur juga belum pernah lakukan preservasi karena memang urgensinya di lab juga belum terlalu kita bukan fokus di plasma nutfah juga sih. Jadi masih konvensional. Paling kalau mau menyimpan plasma nutfah ya dalam bentuk utur sih. Ya memang tantangannya kalau udah kelamaan ya bisa terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangannya ya yang tidak kita mau juga mungkin ada peluang bisa terjadi gitu ya. Jadi saya belum ada pengalaman sih. Cuman Ya. kadang saya penasaran juga sih, misalnya kalau misalnya nih, kan itu di liquid nitrogen ya, masukin si tanamannya. Mungkin nggak sih kalau misalnya kita masukinnya bukan di liquid nitrogen tapi di lemari -80 gitu ya? Mungkin bisa ya, cuman ya itu perlu dicoba. Makanya kan hal-hal yang kayak gini itu perlu dicoba. Istilahnya kasarnya ya, jadi saintis tuh nggak boleh nerima-nerima saja gitu. Ide yang menarik, Bu Listia. Saya pun kemarin sempat berkaitan dengan ide-ide seperti ini ya. Ya kemarin itu saya sempat ngobrol dengan salah satu alumni dari Teknobio, sekarang kuliah di Australia. Bayangin dia nanam anggrek nggak butuh NCAS. Hah? Bayangin. Gimana? Pakai apa? Wah, iya. Jadi dia cuman beli bak. Dia kan ngerti prinsip steril kan. Jadi dia hanya buat semacam kontainer yang biasa kita pakai, box itu. Terus dia lapisi kaca. Dia bukan kaca plastik ya, biar nanti mirip kayak NCAS seperti itu. Nah, jadi sebelum dipakai dia cuma semprot pakai alkohol, dibersihkan, medianya nggak punya autoclave, tapi kan prinsipnya sebenarnya pakai dandang pun bisa kan. Nah, jadi dia kukus pakai dandang, ya kan. Medianya pakai buah-buahan yang ada di dapurnya. Ekstrak tomat atau apa gitu ya, kentang. Iya, untuk embrio anggrek. Terus ya kerjanya kayak gitu. Dan kemudian agar si eksplantnya tetap steril, ya dia tempel. Dia menggunakan metode khusus, menggunakan uap natrium hipoklorida. Dan sampai sekarang nggak kontam. Iya. Enggak, jadi pas di fogging. Iya, jadi tutup botol, di dalam tutup botolnya itu, di atasnya itu ditempelkan semacam kapas yang mengandung natrium hipoklorida. Nah, menarik. Dan saya juga lagi coba, saya tahu di lab ya. Iya. Lumayan kan kalau misalnya kita pergi ke lapangan kemana gitu kan, hanya modal bawa agar atau bawa murasige skog yang instan, ya kan, bawa gula pasir juga bisa. Jadi udah nggak ada batasan lagi untuk bikin kultur steril kalau itu bisa jadi. Iya. Jadi ingat juga nih ya, adik-adik mahasiswa kemarin kita nyobain yang di rumah tuh. Kita nyobain ini loh yang nggak punya presto tuh, kita godok bertingkat. Jadi medianya kayak kalau kita masakan punya sayur tuh kan, kayak pagi diangetin, sore diangetin, kan nggak akan basi ya. Lumayan tuh ada yang bertahan beberapa gitu. Ya, jadi gitu sih adik-adik, seperti yang saya bilang tadi, kita tuh di Asia lumayan kreatif. Nah, kembali juga seperti yang tadi Bu Listia katakan, karena kriopreservasi ini kenapa ya, itu ya boleh dibilang mahal. Kalau tanamannya bukan tanaman yang ngasilin emas gitu kan, kayak gaharu gitu mungkin, ya kita sih mahal di ongkos sebenarnya, karena tabung nitrogen aja yang 10 liter 25 juta, yang gede itu bisa sampai 100 juta lebih. Itu baru tabungnya doang, ya, belum yang. Ini seliter berapa tuh? Kemarin 50.000 ya, 25. 50. Di Surabaya beli di Samantor langsung untuk 10 liter 250 plus ongkos kirim sudah. Iya, 25.000 ya. 25.000. Jadi mahal adik-adik. Iya, nggak murah ya ternyata buat cryo ya. Ya, nggak tapi murah. Ada plus minus lah ya. Ini masih ada yang bertanya lagi nih, saya izin share screen lagi ya tuh ya. Boleh.
sudah nambah lagi. Ya, silakan. Saya baca deh yang berikutnya. Untuk meminimalisir formasi kristal, bagaimana ya Pak? Ya, prinsipnya kan kembali lagi ya. Mungkin pernah belajar di fisiologi tumbuh, pelajaran kimia kan. Ya, pembekuan itu kan sifat koligatif sebenarnya, sifat koligatif larutan. Ya, di mana cara menurunkan titik beku adalah dengan meningkatkan konsentrasi meningkatkan konsentrasi larutan yang ada di sitoplasma. Ya, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi? Ya, adik-adik sudah bisa pikirkan, ya. Kalau tadi kita lihat metodenya kan didesikasi, dikeringkan. Nah, kalau dia kering, kadar air turun, otomatis larutan pekat. Ya, prinsip koligatif kalau dia pekat, titik bekunya pasti turun. Tuh. Nah, kalau nggak dikeringkan gimana? Nah, makanya tadi yang dibilang istilah vertifikasi. Jadi ditambahkan zat antikoagulan ya. Antikoagulan, osmoprotektan. Nah, kenapa dipakai sukrosa misalnya, bukan misalnya pakai garam natrium klorida? Balik lagi, membran sel itu kan dia bermuatan. Kalau kita tambahkan garam, itu bisa mengganggu fungsi. Makanya kalau adik-adik nanti search yang namanya osmoprotektan yang ada di tumbuhan, ya itu pasti gula sederhana, ya sukrosa, ya. Kemudian kalau adik-adik juga baca, ini sebenarnya apa? Teknik-teknik ini perlu saya tekankan, ini sebenarnya semua berasal dari ilmu dasar adik-adik. Nanti silahkan baca fisiologi tumbuhan, nah itu pasti akan ada teknik-teknik ini. Begitu. Ya, itu berarti untuk kita main konsentrasi ya. Mirip sebenarnya kalau di mikroba kan kita pakai gliserol ya, kalau di sini lebih banyak pakai apa tadi ya? Cryoprotectannya tadi tuh yang di slide. Alginat bukan ya? Bukan, sukrosa, dia pakainya sukrosa. Pakai gula Sukrosa ya? juga. Ada sukrosa, ada pakai DMSO juga, seperti yang tadi adik-adik. Iya. Nah, tadi saya sudah baca-baca hasil jawabannya. Wah, keren nih, nggak perlu jelasin lagi gitu kan. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya, apakah untuk dehidrasi sel setelah dienkapsulasi, bagaimana caranya ya? Terima kasih. Wah, dehidrasi. Ya, prinsip dehidrasi ya paling kalau nggak punya uang ditaruh di suhu ruang kan. Ya, tapi itu akan sangat lama. Nah, makanya kan tadi salah satu metodenya dia diletakkan di alat desikator. Nah, Asma nggak mungkin lah nggak punya desikator kan? Wah. Ada. Kalau masih sulit untuk bikin desikator nggak apa? Ada yang jual sepatu. Nah, yang jual sepatu itu minta ininya. Kan di sini sepatu di dalamnya ada apa namanya? Nah, itu dikumpulkan di bawah karung. Nah, itu bisa. Kan intinya desikator itu kan ada zat yang bisa menyerap uap air. Nah, penyerapan uap air ini akan menyebabkan penguapan terus terjadi dan akhirnya terjadi pengeringan. Ya, prinsip sederhananya seperti itu. Dan silakanlah kemudian berkreasi. Bagaimana untuk cara mengeringkan itu. Itu yang paling dasar sih yang dijelaskan di metodenya. Iya. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau konservasi cryo bisa tahan berapa lama ya, Pak? Wah, teorinya, ini kita bicara teorinya ya, unlimited teorinya, unlimited. Tapi baik lagi, untuk tahu berapa lama, yang jelas bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun tapi ada batasnya. Itu sangat tergantung pada jenis tanamannya juga. Saya lupa mencantumkan di slide, itu ada, setiap tanaman itu ada batas waktunya. Ya, yang artinya 50% itu sudah akan kehilangan kemampuan. Berapa lama yang jelas bertahun-tahun sampai puluhan tahun, ya. Tapi kemudian apakah semua tanaman sama? Jawabannya tidak. Ya. Ini berarti menjawab pertanyaan berikutnya, berhubungan juga nih dengan pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau tanaman ini optimumnya di suhu sekian? Tapi kalau cryo biasanya suhunya ya udah pasti suhu nitrogen ya. Ya, kalau cryo itu bukan suhu ya, cryo itu lebih ke berapa lama dia bisa tahan. Ya, jadi berapa lama dia bisa tahan, itu sih lebihnya. Karena setiap tanaman ternyata meskipun secara teori ya unlimited gitu kan, ya tetapi faktanya enggak. Nah, ini berarti harus diuji. Bisa ujinya rentang bulan, kemudian setelah bulan rentang tahun. Ya itulah eksperimen.
Jadi harus kita uji berapa tahun dia survive. Iya, dia masih lanjutan yang tadi sih. Kalau misal berarti yang pertama itu mungkin maksudnya bukan lihat dari suhunya ya, maksudnya mungkin optimum dari larutan kimianya kali ya yang buat mengkryokan, karena kalau suhu sih Ya, udah pasti di suhu liquid nitrogen ya, atau mungkin metodenya nurunin ya, suhunya step by step apa gimana kali ya? iya. Jadi ada namanya pre-treatment ya. Pre-treatment sebelum di cryo itu ada basicnya ada 3 dan kemudian bisa dikombin. Yang pertama tadi sudah Bu Listia jelaskan adalah penurunan suhu secara bertahap. Itu pernah dipakai oleh ilmuwan, kemudian dikasih alginat, kemudian dikeringkan, ya, untuk mengurangi kadar air di dalam sel. Dan kemudian yang tadi saya jelaskan, kemudian pakai vertifikasi dengan diberikan krioprotektan seperti sukrosa kadar tinggi, dan kemudian kembali lagi ya, ilmuwan akhirnya ya mengkombinasikan 2 atau semua metode yang telah ada untuk memperoleh hasil optimum. Ya, mohon maaf untuk kultur jaringan, saya tidak pernah akan bisa bilang bahwa ini yang terbaik, nggak ada. Kalau boleh saya bilang nggak ada. Nah, ini ada pengalaman saya melihat pekerjaan, juga saya ngamati pekerjaan Bu Poppy College, ya, teman saya di lab, beliau mencoba berbagai hal gitu, baca artikel, wah di artikel dibilang ini ya, coba nggak tumbuh. Itulah jadi kalau kita bekerja dengan kultur jaringan hanya satu, mental gagalnya harus kuat. Mental gagal. Kita mencobanya harus kuat, karena kalau enggak, ya kok nggak sama ya. Saya punya cerita sedikit gini. Awal-awal saya dulu kerja di kultur jaringan ya tahun 2007 lah, boleh dibilang. Itu pertama kali saya bekerja dengan kultur jaringan. Saya baca sebuah artikel dulu waktu itu masih sedang trennya apa sih yang kayak antioksidan itu yang malvase, tulis dia lupa saya namanya. Gimana? Yang bunganya dulu sempat ngetren ngasilin antosianin. Katarantus. Hah? Katarantus bukan? Bukan. Malvase. Obat. Teh, Rosella. Nah. Oh, bunga Rosella ya. Nah, waktu Rosella itu masih ngetrennya, nah, saya coba baca artikel, kemudian buat komposisi medianya dengan asumsi nanti dia bisa mengalami pembentukan kalus. Tahu apa yang terjadi ketika saya tanam pakai media yang sama, hormon yang sama, direct organogenesis. Jadi dari daun yang saya tanam, akar yang muncul, langsung muncul akar, bukannya kalus, akar. Direct ya? Direct organogenesis. Jadi dari tulang-tulang daun itu muncul akar gitu. Dia cuma bisa garuk-garuk kepala aja. Gitu. Jadi ya itulah, sama misalnya waktu di Thailand memperbanyak padi misalnya, pakai anggaplah misalnya BA sekian ya, itu sudah bisa menghasilkan tunas. Pulang ke Indonesia dikasih BA sekian, yang ada mati tanamannya, nyoklat gitu. Jadi spesies juga berpengaruh. Itulah uniknya kultur jaringan. Ya. Karena meskipun Anda menambahkan hormon dari eksternal, tapi tetap satu. Dalam kultur jaringan satu, kita nggak pernah tahu hormon yang ada di dalam tanaman itu berapa banyak. Sehingga satu kombinasi mungkin berjalan untuk tanaman A, tapi tidak akan berjalan untuk tanaman B. Itu sih. Iya. Akhirnya daripada jawaban. Belum kalau kondisi tanaman awalnya itu ya, maksudnya kita juga nggak tahu kan, ada perbedaan penanaman di awal aja bisa mempengaruhi internal hormon gitu ya. Jadi ya, belum lagi kalau misalnya, ya silakan Bu Listia. Kalau udah nemu yang protokol yang udah mumpuni tuh happy banget ya. Pasti happy. Kayak kemarin tuh Pak Nur Samsu ya, dia udah sampai bisnisin macem-macem, tapi walaupun begitu tetap pasti ada jalan itu ya. ada. Makanya kan itu boleh dibilang kultur jaringan tuh adalah sebuah orkestra ya, boleh dibilang. Mulai dari penyiapan tanamannya, misalnya adik-adik, oh ini kontaminasi atau tidak gitu. Jangan tertipu dengan hasil kerja negara Eropa gitu. Ingat mereka itu bakterinya sedikit. Di kita bakterinya seabrek ya, kelembaban tinggi gitu. Jadi udah di sini mikroba happy aja gitu.
Jadi nanti kalian pakai metode sterilisasi di sana, kemudian diaplikasikan di sini ya nangis-nangis gitu. Kenapa kok kontaminasinya tinggi? Ya itulah anugerah. Belum lagi misalnya tadi Bu Listia bilang, apakah dia ditanam di greenhouse atau ditanam di lapangan? Beda juga. Jadi nggak sama. Gitu. Iya. Betul sekali. Ini masih nyambung sih pertanyaan yang tadi belum selesai nih, yang soal optimum nih. Dan kalau nggak optimum, kayak kalau kita metode untuk apa tadi cryo-nya itu nggak optimum, ada peluang perubahan fisik dari tanamannya mungkin ya. Kalau ada seperti apa ya kira-kira? Wah, kalau seperti apa saya harus jawab jujur, saya juga nggak tahu. Tapi yang mungkin, sangat mungkin ketika itu gagal adalah viabilitasnya habis. Iya, ngedrop. Itu sudah pasti. Ya, karena kalau misalnya dia gagal, ya misalnya saat krioprotectannya nggak cukup, maka kristal es kebentuk dan itu akan bisa merusak sel. Bagaimana? Nah, ini saya punya tips ya bagi adik-adik untuk bekerja di KJT biasanya. Kalau saya punya bimbingan ya, meskipun bimbingan saya juga belum tentu, ya banyak juga nggak berhasilnya. Gitu. Saya selalu kalau dalam buat media itu menggunakan titik tengah, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Itu selalu dipakai di awal. Jadi pakai 3 titik, kerjakan dulu, lihat responnya. Nanti ngarahnya kemana? Oh, ini tumbuhnya lebih baik. Berarti saya akan buat media lebih dekat lagi. Ya kelihatannya sih buang-buang waktu gitu. Ya tapi baik lagi. Ada orang yang suka nyoba banyak dalam waktu yang bersamaan, ya, dan peluang gagalnya juga tinggi karena kelelahan. Ya, ada gaya yang rada males gitu. Rada males itu ya, pokoknya kamu coba ini dulu ya. Jadi stepwise lah. Kalau saya sukanya stepwise. Jadi mahasiswa saya biasanya saya minta kayak gitu. Kamu coba ini dulu, lihat hasilnya. Oh, berarti arahnya ke sini, ke sini. Iya, Cuman itu ya Bu Listia, kalau minta lulusnya cepat di tanaman itu sesuatu banget gitu. Iya. Mungkin buat teman-teman di Atma, KJT itu kultur jaringan tanaman ya. Kita bisa ngomong plant tissue culture ya. Kita ngomongnya kuljar biasanya. Oh ya KJT. Kalau di sini kok ya, KJT itu kultur jaringan tanaman. Lanjut lagi nih. Ada pertanyaan. Biasanya cryo menggunakan apa dan penyimpanannya seperti apa? Itu tadi udah ada ya sebenarnya di kuliah ya. Ya ada. Cryo ya pasti menggunakan tadi sudah liquid nitrogen ya. Penyimpanannya ya yang saya pernah tahu ya adik-adik. Kebetulan saya main-main pernah di ITB di lantai kita bilangnya lantai 3 sayap kiri apa sayap kanan boleh ya. Ya, yang tempat ini kultur sel kanker. Nah, oh, tempatnya Rena tuh nih lagi ada Rena nih. Oh iya. Dulu sama Bu Marcel kan ya. Nah, mungkin Rena. Kak Arka. Rena ya. Ini juga sama-sama kita satu label S1-nya. Ya, mungkin Bu Rena bisa jelasin. Di sana kan kalau nggak salah disimpan langsung di tangki liquid nitrogen ya? Iya, untuk dulu penelitian saya dengan Bu Marcel kan pakai sel kanker. Sel kanker itu langsung di nitrogen cair sih pada saat itu, jadi tidak ada mekanisme slow coolingnya dulu. Cuman pakai cryoprotectant ya, pakai DMSO kalau dulu kalau nggak salah. Nah sama tuh berarti di tanaman juga gitu ya, DMSO-nya. Ya, jadi yang nggak pakai slow growing, apa namanya ini, penurunan temperatur ya. Nah. Tuh, asik nih. Jadinya bukan kuliah tamu, ngobrol dosen dari dua universitas yang berbeda nih. Sebenarnya untuk kultur jaringan ya, Bu Popi itu jauh lebih berpengalaman dari saya. Saya banyak belajar dari beliau juga. Ya ini Bu Popi mau saya sapa tadinya Bu Popi buat buat sambil diskusi, tapi katanya ini udah duplo di HP 1, di laptop 1, terus Kak Prodi nelfon gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa ngobrol sama Bu Popi juga nih. Wah, teman-teman mahasiswa Wadek 1-nya dari Ubaya hadir bersama kita ya, itu satu kehormatan. Terima kasih sekali. Makasih Bu Listia. Nah, tuh ada Bu Popi. Tadi kita ngobrolin apa ya? Halo Bu Popi. Prodit ini. Iya. Prodit ini Bu Listia. Iya, Bu Popi pernah cryo, Bu? Hah? Saya belum pernah cryo. Saya belum. Yang saya coba itu baru di enkapsulasi aja. Enkapsulasi itu paling sekitar 6 bulan ya, menghemat waktu subkultur gitu. Oh, yang pakai alginat ya Bu ya? Iya, yang pakai alginat itu gitu. Mirip
kayak teman-teman di teknologi pangan berarti ini ya mahasiswa Betul. kalau Pulisnya mereka tahu nggak bikin ini? Saya tuh sampai sekarang itu cari-cari itu gimana ya untuk bisa mencetak jadi bundar itu gitu loh. kalau Enkapsulasi. ditetesin Hah? Biasanya nggak ditetesin bisa nggak bulat, bundar banget. nggak bundar banget, Biasanya nggak bundar banget. ditetesin jadi bundar bukan? Oh agak-agak lonjong. Emang kenapa bu kalau lonjong? Ya enggak, maksud saya bentuknya itu kan setelah kita drop itu dengan pipet itu kan nggak bagus gitu loh, nggak bundar-bundar banget gitu loh, beragam bentuknya, jelek gitu. Gimana ini Saya mungkin ada teman-teman mahasiswa yang pernah praktikum teknologi pangan gitu, ada yang pernah bikin itu nggak? Apa namanya tuh yang kayak boba yang bisa pecah iya itu? kayak Ya, boba. boba. Boleh angkat Biar mau tangan nih. bulatnya aku mau hitungin biar bulatnya kayak boba gitu. Betul, betul. Mungkin ada adik-adik mahasiswa yang pernah pengalaman gimana sih bikin enkapsulasi gitu. Saya Anak sih belum Science Club pernah. nih. Anak Science Club mungkin tahu nih. Ya, anak Science Club ada nggak? Ngomong aja langsung. Kita settingannya ngobrol-ngobrol santai siang hari gitu ya. Iya, Sambil Oh belajar, ya, sambil sharing ngobrol. gitu ya. Warkop Boleh lah, kalau warung kopi ya. warung kopi. Mau Ya. boleh tuh Bu Listia kalau dicanangin ngobrol-ngobrol gini, mungkin mahasiswanya Teknobio juga ada gitu. Jadi kayak semacam kuliah bareng lah. Oh Iya, iya ya, betul. kuliah bareng Menarik sama ya. teman-teman dari Ubaya juga seru ya, kayaknya bisa kenalan. Nah, Iya. Ini masih ada lagi nih Pak. Monggo Lanjut lagi. dilanjut. Ya, apakah tanaman yang setelah di cryo bisa disubkultur gitu? iya, tentu bisa. Tapi kan harus dari krio kan dia harus dipindahkan dulu ke medianya. Nah, mungkin tadi sudah ada di slide ya. Jadi setelah di krio, di towing dulu, baru kemudian ditumbuhkan pada media, nah baru kemudian dipropagasi. Jadi itu kurang lebih stepnya. Jadi ada tahapan, nggak bisa dari liquid nitrogen langsung ditaruh di ruang kultur ya nggak bisa, harus di towing terlebih dahulu. Istilahnya aktivasi sel dulu lah. Iya, berarti ikutin protokol yang ada untuk tanaman yang tertentu ya. Kalau belum ya namanya kita ya percobaan ya. Ya. Mulai lagi melakukan penelitian. Ya, baik. Lanjut lagi untuk mengoptimalkan viabilitas pasca cryo. Gimana caranya? Ya. Oke, viabilitas pasca cryo. Ya. Kan tadi di apa ya? Kalau bilang di eksperimen itu kan setelah dia di cryo baru kemudian diuji viabilitas. Ini mungkin berarti bukan viabilitas sih, tapi kesuksesan ya. Kesuksesan. Jadi kan kita uji dulu viabilitasnya, sel-selnya masih viabel atau tidak, baru kemudian kita kultur ya. Mungkin sih pertanyaannya bagaimana nanti setelah dia di towing, kemudian dia bisa tumbuh dengan baik, mungkin ke arah sana ya. Balik lagi ya dari yang artikel yang saya baca, itu kita harus menguji variasi media yang sesuai. Jadi dan medianya itu tidak sama dengan media yang kita pakai sebelum cryo. Jadi itu ada uji coba komposisi media. Ya, itu ininya caranya. Ya, baik. Masih harus banyak belajar juga dan mencoba ya kalau gitu ya. Cuman karena memang urgensinya belum sampai sebegitunya gitu di kita ya, paling di Indonesia juga yang saya tahu Bank Digi di Biogen gitu ya. Tapi kalau misalnya di Biogen sendiri untuk kultur jaringannya saya belum pernah dengar sih di lembaga penelitian di nasional gitu yang melakukan cryo untuk untuk konservasi gitu ya. Mungkin harus banyak tanya juga ke bagian di pemerintahan, apakah memang mereka sudah mencoba melakukan dengan metode ini gitu ya. Terus ada lagi nih, untuk kultur kalus dan kultur organ, apakah metodenya berbeda? Secara prinsip sama sih. Ya, cuman kalau organ tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena kita akan taruh dalam tube yang kecil ya. Jadi kalau untuk organ mungkin lebih ke tunas aksiler ya, tunas atau meristem kalau ininya. Secara prosedural ya dari beberapa yang dicoba dari review yang tadi sudah saya jelaskan itu mereka bisa memilih jadi pre-treatmentnya itu bisa tadi dipakai desikasi
ya, kemudian filtrifikasi, penurunan temperatur bertahap, atau kombinasi dari semuanya. Itu bisa dicoba-coba di antara ketiga metode yang sudah banyak dipakai. Jadi bisa diulang tadi apa? Suhu, Ya, penurunan suhu, filtrifikasi, kemudian sama desikasi. desikasi ya, 3 kata kuncinya ya. Ya, 3 kata kunci. Dan kemudian apa? Dicampur-campur akhirnya. Coba misalnya penurunan suhu rendah digabungkan dengan ini. Jadi itu. Sampai sekarang pun adik-adik yang saya baca di artikel, orang itu masih mengembangkan metode ini untuk mendapat hasil terbaik. Dan memang belum ada yang namanya, seperti yang saya bilang, satu makanan yang disukai banyak orang, atau satu media yang untuk semua tanaman itu mau. Itu belum ada. Sapu jagat ya, media sapu jagat. Kecuali kalau 24D pasti bikin kalus, cuman konsentrasinya berapa itu yang nggak tahu gitu kan. Iya. Tapi kan meskipun kita tahu 2,4D itu sakti untuk mengkaluskan kan, tapi kan tetap aja tanaman satu dengan yang lain nggak sama. Iya. Jadi ini ya, kalau mau bikin kalus pakai 2,4D aja, udah sakti itu. Cuman ya gitu, konsentrasinya nggak ngerti. Masih ingat nggak tuh teman-teman di sini nih yang praktikum, bukan kemarin nggak sampai praktikum sih ya, kita simulasi tapi asisten yang melakukan tuh, diingat untuk menginduksi kalus dari akar wortel kita pakai 2,4-D ya kemarin ya. Nah itu tuh dikuatkan lagi dengan pembicara kita dari luar yang menyatakan memang 2,4-D itu berguna buat menginduksi kalus ya. Itu saya belajarnya dari Thailand ya. Jadi saya ngomong sama orang di lab biotek. Nah, mungkin beberapa dari kalian nih tahu biotek Thailand, ada yang kalau nggak salah Atma tuh erat banget kerjasamanya dengan Nasdaq biotek Thailand tuh. Nah, terus saya pernah nanya, gimana sih bikin kalus paling sakti? Dia bilang, gampang. Kita sudah coba dengan berbagai tanaman, 2,4-D is the best. Gitu. Tapi berapa? Nah itu yang harus dicari. Karena kalau pengalaman saya ya, saya induksi kalus kebetulan induksi kalus dari embrio ya, dari embrio padi pakai 2,4D. Nah itu ternyata yang paling bagus ya 3 ppm. Pakai 5 bisa, tapi habis itu nanti coklat, selnya keracunan. Jadi mencoklat dan kemudian mati. Nah, itu memang harus dicoba-coba, nggak bisa langsung, wah 2,4D sembarang, nggak bisa, harus setiap tanaman beda. Cobain pakai itu tuh biar kalau pengen konsentrasinya ditingkatkan yang pakai disembur tiap berapa menit sekali itu loh, medianya cair, kalusnya tuh taruh di kayak membran gitu, nanti dihubungkan ke kompresor tiap berapa menit tuh medianya akan kena ke filter membrannya sehingga nggak terlalu tercekam gitu, si tanamannya tuh nggak selalu kontak sama si hormonnya. Itu yang udah pernah melakukan di tempatnya Pak Sumaryono atau di Pasir Kuda di Bogor. Itu dan sekarang di Sigma juga udah jualan alatnya. Kalau dulu Pak Sumaryono masih ngerakit sendiri gitu. Nah, ini Bu Popi yang ngembangin nih, Bu Listia. Kebetulan kita beli setnya yang pakai itu. Apa ya namanya? DIFT. Aduh, apa ya? Ya, monggo Bu Popi bisa sharing Bu Popi kalau lagi nggak ini. Jadi Bu Popi sudah pernah nyoba untuk itu. Untuk metode yang lebih aman ya, Bu? Immersion itu, Bu. Iya, immersion. Bukan jadi bukan disembur, tapi dia di mediumnya itu dipompa naik ke botol kultur itu. Iya, jadi mulai dari bawah itu naik gitu ya, seperti orang kalau kebanjiran itu loh kan dari bawah gitu kan ya. Nah, dia akan naik gitu ya. Nah, nanti misalnya di setting sekitar 15 menit gitu ya. Setelah itu akan mati pompanya, maka medium itu akan surut lagi kayak gitu. Jadi dia memang tidak berendam terus-menerus gitu. Itu juga untuk mengurangi hyperhidrosity sih gitu loh. Jadi artinya juga untuk mengurangi toksisitas mungkin dari hormon kayak gitu. Ya, tapi yang utama memang kalau kita mau mengkulturkan dalam bentuk kultur organ itu yaitu tadi dengan medium cair itu kan yang paling ditakutkan itu kan hyperhidrosity itu. Karena kita nggak pakai membran sebagai penyangga, ya sudah pakai sistem immersion itu gitu. Itu sih. Seru nih.
Berapa botol Bu punya satu setnya? Kita punya itu 5 set. Jadi setiap set itu ada 2 botol. Yang satu botol penampung medium, satunya itu yang kulturnya kayak gitu. Jadi dihubungkan dengan selang itu. Iya, baik, menarik sekali ya bahwa banyak metode yang dikembangkan di bidang kultur jaringan tanaman itu ya. Jadi tambahan nih pengetahuan buat teman-teman sekalian nih. Langsung dapat 2 pembicara bahkan ini jadinya hari banget. Iya, seru-seru. Iya. Masih ada beberapa pertanyaan dan kita masih punya waktu sampai 15.40. Kita lanjut lagi aja ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah tanaman yang di subkultur cryo itu bisa sampai tahapan aklim dan bertahan di kondisi alam yang kondisinya tidak terkondisikan seperti di lab gitu maksudnya kayaknya ya. Maksudnya intinya bisa sih balik lagi ke alam gitu. Oh ya bisa, memang karena kan tujuan kriopreservasi untuk itu. Ya memang harus bisa balik, kalau enggak bukan konservasi lagi namanya, pembantaian massal kalau dia nggak bisa ditanam lagi di alam. Ya memang tujuannya seperti itu. Ini kan bagian dari genetic gene bank sebenarnya. Jadi kalau kita bicara genetic gene bank, atau genetic gene bank itu ada yang field genetik, yaitu adalah tanaman yang ada di alam ya, itu kita sebut dengan file genetik. Jadi genetik yang ada di alam. Ada juga yang seed gene bank, nah itu juga sumber genetik juga. Nah ada juga yang kemudian ini tissue culture, yaitu juga gene bank juga sumbernya. Jadi kita ini membuat ini tujuannya ya biar kita punya bank genetik gitu loh. Nah ya tentu untuk bisa ya harus bisa ditanam lagi. Kalau enggak nanti ya buat apa? Udah kriopreservasi nitrogen mahal gantinya, terus mati gitu. Itu ya, harus bisa. Harus bisa, berarti kalau belum bisa harus dicari sampai ketemu yang bisa ya. Ya, atau nanti kalau dia nggak kuat terlalu lama, makanya kan itulah harus diamati secara periodik. Tadi seperti bilang kan, teorinya kan unlimited ya. Seperti kartu telepon gitu kan unlimited, tapi kan faktanya nggak benar-benar unlimited gitu ya, sama kayak kriopreservasi ini. Jadi ya harus 1 tahun dicek, 2 tahun dicek, 3 tahun dicek sampai kita tahu batasnya tuh limitnya dia kapan. Iya. Ya mau nggak mau artinya ke penelitian ya, semuanya tuh balik lagi gitu. Iya. Lanjut lagi, ini tanaman yang endemik. Misalnya kalau dari subtropis, bisa nggak dikonservasinya di Indonesia gitu ya? Terus ini kayaknya nyambung juga nih sama yang bawah nih, pengen konservasi tulip di Indonesia. Kalau nggak salah di Lembang udah ada yang nanam tulip ya? Kalau nggak salah waktu ini. Nggak tahu. Pokoknya ada pernah. Ya intinya gini sih adik-adik, kalau kita bicara tentang tanaman ya, gampang-gampang ruwet. Nah, gampang-gampang ruwet itu gimana? Oke, kebetulan ya kami sedikit promosi. Fakultas Teknobiologi Ubaya itu sekarang punya namanya Pusat Pembibitan Anggrek. Ya, jadi bagi yang tertarik nanti bisa berkunjung ke Ubaya Trawas, dengan senang hati nanti kami bisa ke sana. Kebetulan penanggung jawabnya ada saya, ada Kopi di sana ya. Itu kita punya banyak varietas anggrek di sana ya. Nanti kalau ditanya apakah bisa, nah pengalaman kita tumbuhnya bisa, berbunganya ya enggak. Dan ya. Ada fertilisasi dan lain sebagainya, soalnya ya ada pengaruh suhu gitu ya. Betul, itu sama seperti krisan adik-adik. Kalau tanya krisan Surabaya bisa tumbuh, bisa. Tapi diruat 3 hari 3 malam juga nggak bakal berbunga gitu. Itu pengalaman saya. Dulu waktu saya pindah rumah ya, satu komplek itu beli krisan semua. Berbunga, habis itu bunganya rontok, sampai 2 tahun kemudian hijau, nggak ada bunga. Nah itu yang harus dipahami ya. Kalau tulip dia nggak mau berbunga karena kan dia butuh fertilisasi, ya buat apa kemudian menanamnya? Gitu. Saya punya kok masih bibit tulip di lab, nggak tahu itu dikasih dari mahasiswa yang pulang dari Belanda, masih tak taruh di kulkas. Bijinya. Umbi. Oh, umbinya. Umbinya. Jadi mereka jual dalam bentuk pack gitu. Nah itu dibawa dari Belanda ke Indonesia. Cuman belum sempat tanam sih. Iya.
berarti kalau logikanya sih kalau mau kita cryo si tulip di Indonesia ya bisa aja ya. Cuman masalah budidayanya itu ya harus Ya, ada yang iklimnya microclimate-nya mirip sama di Eropa Belanda. berarti ya. Ini saya beneran nih nyari tuh Kampung Tulip Bandung. Ini ada ibu-ibu foto di belakangnya bunga tulip Iya, semua. Ini beneran ya? itu sudah pernah baca soalnya di Bandung itu bisa, cuman memang kan Bandung mungkin kondisinya sangat tinggi ya, dingin ya. Kalau di Surabaya saya jamin saya berdoa 3 hari 3 malam juga nggak bakalan berbunga gitu. Karena saya bawa lili, kebetulan saya suka jalan-jalan, saya bawa lili dari Batu ya, dari Batu Malang. Di sana bunganya bagus, kemudian iseng lah, maklum orang biologi gitu kan, ambil umbinya 2-3 biji bawa pulang. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Tidak berbunga, padahal kalau main lagi ke sana itu bunganya bagus gitu, apalagi menjelang November Desember sudah pada mekar. Nah, di rumah saya tetap aja hijau, nggak berbunga gitu. Jadi itu adik-adik, menanam tanaman itu kombinasi antara hati dan pengetahuan tentang microclimate yang Bu Listia bilang. Saya kebetulan menanam berbagai jenis tanaman juga di rumah sebagai praktek. Ada beberapa jenis anggrek yang berbeda, ya ada tanaman melati gitu yang bikin rumah saya wangi, kadang-kadang bikin tetangga dan rada-rada ketakutan gitu. Karena kalau semuanya mekar warnanya wangi, dan itu pun juga beda-beda ininya, responnya ya. Iya. Menarik. Nah ini dua lagi nih kayaknya ada pertanyaan nih. Kenapa oksigen dibatasi? Ya, prinsipnya tadi metabolisme. Ya, metabolisme butuh oksigen. Oke. Nah, dengan membatasi oksigen, maka metabolisme menjadi lebih lambat, pertumbuhan akan lebih lambat. Ini cuma mengakali sih sebenarnya. Kita mengakali agar bagaimana dia tumbuhnya lambat. Ya. Itu aja sih. Kan tadi sudah metabolisme itu apa sih komposisinya? Nah, metabolisme atau pertumbuhan itu kan kalau kita belajar lagi ya prinsip fisiologi tumbuhan, metabolisme itu suhu, ya, kemudian gas oksigen di sini, ya, untuk respirasi aerob. Satu lagi untuk tumbuh butuh mineral. Ya. Jadi dengan pemahaman ini kita bisa mengatur pertumbuhannya dengan melakukan ya, misalnya mengurangi MS tadi sudah ada sampai 1/4 MS-nya sampai 1/4 kan. Ya, itu bisa dipakai. Oksigennya dikurangi juga bisa, suhu dikurangi juga bisa gitu kan. Kalau punya uang sedikit bisa beli zat penghambat tumbuh gitu. Tapi memang yang paling sulit ini adalah dengan mengatur komposisi gas ya. Mengatur komposisi gas itu gampang-gampang susah, karena setahu saya pernah main sama di Biotek Nasda, itu dia pakai filter khusus, jadi dia mengalirkan gas ke kultur ya yang komposisi karbon dioksidanya lebih tinggi, ya guna untuk menghambat pertumbuhan ini. Pernah lihat aja sih, ngelakuin nggak pernah. Dan dia bikin kulturnya pakai apa sih namanya, tumbler ya, tumbler dilubangi dipasang filter, seru. Tumbler. Ya tumbler dilubangi, kan dia bisa disterilisasi tuh, udah kayak gitu. Jadi orang kalau sudah bicara skala industri ya, kita nggak lagi hanya berpikir botol kaca, enggak, apapun dicoba. Asal bisa disteril, di autoklaf nggak rusak ya? Kalau yang jenis itu enggak, dia bisa. Iya. Ini satu deh terakhir nih, teknik cryopreservasi bisa untuk bisnis tanaman hias. Mungkin ini kali ya, agak bingung untuk yang bisa sih. Bisnis. Bisa sih, teman, masalahnya duitnya. Iya, tadi aja buat beli tangkinya aja berapa? Tangkinya 100 juta lebih kalau yang kapasitas gede. Nah, ini bicara bisnis ya adik-adik, ada namanya, kalau kita di kampus ini kita bicara tentang edukasi ya, kita hidup pada kondisi ideal. Tapi kalau kita bicara bisnis, ya, apa yang ilmu yang adik-adik pelajari sekarang itu adalah yang namanya ilmu dasar. Jadi, ketika keluar nanti dari universitas, dasar yang kuat itu penting untuk menjadi apa? Tukang ngakalin gitu kan.
Tukang akalin itu adalah yaitu buat akal-akalan. Kalau zaman saya kecil ada film namanya MacGyver. MacGyver itu dia itu bisa bertahan dimanapun karena dia ngerti prinsip elektrik, dia ngerti reaksi kimia, dia ngerti gitu kan. Nah, sama misalnya kayak kalau adik-adik nanti pergi ke perkebunan anggrek, misalnya ya, saya cerita anggrek karena kita lagi ngembangin itu. Boleh dibilang mereka nggak akan pakai laminar airflow karena harga satu laminar airflow yang bagus itu 40 juta minimal. Itu kalau kita bikin bisnis pakai itu udah berapa duit yang ngendep kan. Maka dipakailah NCAS yang harganya 1,5 juta gitu kan. Sama autoclave gitu. Jangan kira mungkin di Atma pakainya sudah elektrik gitu. Tapi kalau skala industri mereka pakai kompor gas. Atau kadang-kadang dandang presto kalau di daerah yang memang sulit sekali untuk dapat alat-alat gitu kan. Jalan. Terus media. Nah, seperti yang adik-adik tahu, Muras IG Enskog itu kan kadar mineralnya yang dilihat. Tapi kan kemudian kalau kita tahu bahwa zat yang sama ada di tomat, zat yang sama ada di pisang, zat yang sama ada di air kelapa, ya pinter-pinter ngeracik. Jadi, nah jadi ini nanti untuk bisnis tolong ini saya mungkin bisa dilanjutkan, ini harga tanaman hiasnya berapa ini? Gitu ya. Iyalah, kalau harganya kayak janda bolong gitu yang harga satu daunnya 10 juta terus satu tanaman bisa beli satu senia ya bolehlah gitu kan. Tapi kalau masih cuman Jewer kotok ya itu ya deh, kalau bicara bisnis harus dilihat ininya cost-nya itu nutut nggak dengan harga jual itu sih. Iya, ini bukan kebetulan sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat dari CV-nya Pak Arte ini, dia juga pegang inkubator bisnis nih di Ubaya. Mirip kayak Rena ya, Rena juga di Dapuk memegang inkubator bisnis. Waduh, senasib kita ini Ren, aduh. Jadi idealisme boleh gitu ya. Idealisme boleh misalnya untuk jualan gitu ya, cuman tetap yang namanya bisnis is bisnis. Harus ada hitung-hitungannya yang tajam juga berarti kan ya. Maksudnya kita kadang sebagai saintis tuh ambisi pengen ini deh buat tanaman ini gitu ya, saking pengennya gitu. Tapi kadang kita lupa bahwa harus memperhatikan aspek-aspek ekonominya juga ya untuk berbisnis ya. Makanya inkubator bisnis bagusnya join sama mahasiswa dari lintas prodi, ajakin anak manajemen, ajakin anak ekonomi, jadi bisa dapat insight dari orang-orang yang di luar bidang ilmu kita gitu ya. Dan itu difasilitasi dalam kampus Merdeka. Betul sekali. Contoh ya adik-adik, kalau misalnya ya, sekarang saya tahu di Jakarta itu lagi ngetren namanya microgreen ya. Microgreen, kebetulan saya juga buat microgreen di lab. Kalau pas lagi kepala saya lagi lempeng gitu, jadi saya bikin microgreen di lab. Nah, microgreen itu sudah lama ada di Jakarta. Kalau kita lihat kemudian di forum-forum gitu makanan sehat, dia udah lama diperkenalkan, tapi kenapa nggak ngetren, gitu kan? Pertanyaannya. Di Amerika, satu pack kecil 5 USD laku. Di Indonesia kenapa nggak laku? Ya balik lagi, ya. Pertama, seberapa banyak sih orang dengan penghasilan yang bisa beli misalnya? Kalau nggak banyak ya kita harus tahu barang itu harus dijual di mana. Nah itu penting sekali. Jadi belum tentu yang ngetren itu laku. Jadi ada banyak faktor lah. Kalau kita udah berbicara bisnis itu hitung-hitungannya beda lah. Serius, apa yang kalian pelajari sekarang itu adalah teori yang penting ya untuk ilmu ngakal-ngakalin lah, boleh saya bilang ilmu ngakal-ngakalin. Tapi balik lagi, kalau bisnis, pokoknya bisnis itu satu, profit tapi tidak ngakali. Maksudnya ngakali itu tidak curang. Profit tapi tidak curang. Itu bisnis yang baik. Iya, betul. Ini ada tambahan pertanyaan nih satu. Bisnis microgreen kurang prospek ya di Indonesia? Aduh, jawabannya bukan kurang prospek, tapi balik lagi, siapa yang kalian jual? Oke, siapa yang kalian berikan? Misalnya, kalau microgreen itu kan mahal ya, adik-adik, boleh mungkin yang sudah pernah beli akan tahu itu mahal banget.
berarti kan komunitasnya sempit ya. Ini microgreen itu mobil Ferrari ya adik-adik. Jadi yang dijual itu bukan volume penjualan. Jadi jangan bicara LGCC ya. Microgreen itu Ferrari setaranya dalam dunia dalam dunia sayuran. Kalau kita setarakan pakai mobil, microgreen itu adalah Ferrari. Dia terbatas dan orang itu mau keluar duit. Jadi kalau mau bisnis microgreen, sasarannya apa? Orang yang beli gajinya harus sudah 20 juta ke atas, punya, dan mereka itu akan menuntut, saya beli uang segitu itu, dengan uang segitu, apa manfaatnya? Jadi adik-adik harus bisa pintar-pintar ngomong, ya. Salah satu contoh tahu ada yang tahu buah kereres nggak? Buah yang di pinggir jalan, makanan burung, ya, yang biasanya yang dimakan itu adalah oleh anak-anak di pinggir jalan. Oke, Bu Listia, saya bisa share screen nggak? Ini cuma salah satu ide ya. Boleh. Oke, saya share screen ya. Saya akan tunjukkan adik-adik namanya kereres. Buah kereres itu pasti akan, wah saya nggak bisa ini nih. Oke, sudah ya. Saya akan tunjukkan namanya buah kereres. Mana ini? Benar ya tulisannya kayak gini, kereres. Buah kersen. Hah, ini dia. Buah kersen. Iya. Tahu nih, dulu suka dipanjat lagi kecil tuh sama tetangga. Tahu nggak, salah satu pebisnis di Jawa Timur, sekarang jual buah ini. Dan sold out, sampai kekurangan bahan baku. Ya. Apa yang dia jual? COVID, sehat, antioksidan. Itu 3 kata kunci yang dia bombardir. Dan tentu pasti bukan saya yang beli adik-adik. Kalau saya yang beli ini, ya saya akan bilang, cik rendah hidup, gue harus beli ini, wong di pinggir jalan aja gitu kan. Tinggal manjat. Ya tinggal manjat. Ya ini salah satu. Jadi kalau adik-adik mau menjual microgreen, jangan jual di pasar. Gak guna jelasin ke orang yang hanya untuk makan besok atau yang penting makan, kemudian menjelaskan microgreen itu banyak manfaatnya, lo nggak akan berguna adik-adik. Ya, harus tahu. Ya pamerannya juga kalau mall mungkin di Taman Anggrek, ya, kemudian di mana namanya, di daerah apa mall-mall yang lagi ngetren di Jakarta itu yang dekat sama stasiun sepak bola itu. Apa ya, udah lama nggak nge-mall nih, sedih. Ya, harus di sana. Jadi saya nggak bilang nggak prospek. Buktinya di Indonesia sudah dijual, cuman memang ya balik lagi. Itu adalah makanan untuk kelas menengah ke atas dengan gaji tertentu dan mereka berwawasan. Jadi yang dijual itu bukan hanya buah, tapi story atau cerita di balik buah itu. Apa yang manfaat yang bisa dijual. Nah, ini juga sekedar wawasan ya. Kenapa misalnya di Indonesia buah-buah lokal itu nggak payu? Ya balik lagi. Karena kita nggak punya penelitian saintifik yang cukup untuk membuktikan bahwa buah kita itu punya nutrisi yang cukup. Nah, itu bagi yang adik-adik di tanaman, ya ayo gencarkan gitu. Sehingga buah apa kersen ya? Buah kersen ini nanti kayak apa ya? Yang buah-buahan yang di sawah-sawah itu juga kemarin yang harganya sempat mahal juga ternyata di Eropa gitu. Saya lupa ada satu. Yang mainannya ekspor. Iya, diekspor. Ya, makanya ini tuh ekspor adik-adik. Sama kayak beri. Kalau adik-adik tahu buah beri yang kita konsumsi di Indonesia, di Norwegia itu diambil dari hutan-hutan. Pekerjanya orang Thailand. Jadi mereka musiman beli, metik di hutan. Gitu. Jadi itu makanan buah liar sebenarnya. Yang dengan segala macam cerita yang ada, akhirnya di Indonesia harganya nggak masuk akal. Itu untuk microgreen ya. Jadi harus punya waktu. Karena kalau berbisnis itu harus punya waktu. Punya waktu untuk memasarkan, membuat, ya gitulah. Iya. Waduh, nih sayang banget nih diskusinya semakin hangat, padahal cuman waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Kita mulai bicara dari konservasi, terus kita nyambung ke ada nggak peluang buat tanaman endemik, tanaman hias gitu ya, dan
ujung-ujungnya kita jadi ngomongin bisnis nih. Tapi menarik juga nih kuliah tamu kita hari ini. Sayang sekali karena waktunya sudah habis. Kita berikan, saya minta masuk ke Menti lagi. Kita ada moment of appreciation-nya buat Arte ya. Saya pindah Boleh. dulu halamannya. Silakan ditulis di sini. Moment of appreciation, silakan komen-komennya untuk kuliah hari ini bagaimana? Waduh. Masuk ke menti.com 8882527. Ini kita kayaknya harus tiru nih Bu Popi, ada kayak gini Bu Popi. Oh, banyak ilmu baru. Mantap. Betul. Seru. Wow, keren. Ini Bu Popi ya. Keren nih Bu, mahasiswa Atma nih keren banget nih. Nah ini kalau kampus Merdeka kita banyak peluang ini Bu, saling belajar di tempat yang lain gimana gitu ya. Karena saya juga kemarin juga mengajar di tempat yang berbeda-beda ya, dapat pengalaman yang baru yang nggak kepikiran gitu ya Bu ya. Iya, Terus stay healthy, informatif. Terima kasih Pak, thank you Kak Arte gitu. Ya sambil moment of appreciation masih ditunggu, kita foto-foto kali ya. Boleh. Kemarin lupa nggak foto nih. Iya, saya sih idenya gitu sih Bu Listia. Kayaknya kita harus ngadain kelas ya. Jadi semacam bincang-bincang ringan, tapi ada isinya gitu. Yang mungkin juga biar mahasiswa itu nggak hanya jagoan di kampusnya sendiri. Iya. Nah, karena Bu Popi adalah wakil dekan yang mengurus masalah jadwal, makanya saya angkat isu ini, gitu kan. Iya. Ayo Bu Popi, kita bikin kuliah lintas. Siap tulis. Oke. Siap. Ya baik, ini saya coba buka dulu untuk ini gimana sih caranya supaya bisa lihat partisipannya. Gimana nih caranya? Sebentar. Gedein yang berapa halaman itu di mana sih? Yuk adik-adik sekalian silakan buka dulu kameranya. Kita foto bareng atau pada kaget nih bahwa akan ada foto. Ya udah yang bisa buka foto silakan buka video ya. Atau ini karena halo Velo, ada Indi. Udah lama nih gak lihat wajah kalian. Halo. Oh rame banget sama. Wah. Ada yang rame. Iya, halo semua. Udah lama nih nggak lihat. Itu sama Evelyn sama siapa? Ada Feren Kak sama Andrea. Wah, kalian satu kos. Rame-rame. Oh itu ada di kampus ya? Saya bareng Phoenix ya berarti ya? Oke. Ya, Kak. Sudah lama tidak berjumpa ini gara-gara pandemi ya ampun. Ya udah. Halaman pertama deh. Saya print screen dulu. Memang nggak banyak yang buka kamera, nggak apa-apa. Ayo kita mulai saja. 3, 2, 1. Print screen. Oke. Yang berikutnya sih pada malu-malu nih. Ya udah. Berarti saya print screen yang halaman pertama aja ya. Baik. Terima kasih buat hari ini. Saya harus sudahi karena sudah lewat 1 menit nih dari yang seharusnya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Arte dan juga dukungan dari Bu Popi ya, dari Ubaya kita bikin kerjasama yang lebih lagi deh, apalagi udah ada kampus Merdeka juga ya, Bu. Iya. Kita bikin kelas-kelas kolaborasi deh. Iya. Gitu. Semangat Bu. Ya silakan bagi mahasiswa yang punya kegiatan lain, stay safe, stay healthy. Thank you Rena yang udah join juga. Saya izin untuk mematikan meeting kita untuk hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Bu Rena, halo Bu Rena. Bu Rena. Halo Bu. Nggak kelihatan Bu Rena. Terima kasih Bu ya. Listia. Bye. Ya, bye. Sehat selalu. Terima kasih.